Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya adik-adik? Kita bertemu kembali dalam acara kebaktian anak online. Nah adik-adik, kita akan mulai kebaktian ini dengan bangkit berdiri. Dan kita akan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada kami. Pada hari ini Tuhan, kami akan mengadakan kebaktian anak online. Tuhan berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan belajar satu lagu baru lagi, Hidup Tanpa Yesus Seperti Donat. Tahu donat kan? Nih yang tengahnya bolong. Yuk. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari sorga, dari sorga, dari sorga. Yesus sudah datang dari sorga untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat. Hatimu kosong. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Terima kasih buat Tuhan Yesus.
masih akan pujikan lagi lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah membesarkan dan memuji nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan tentang firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami sebagai anak-anak-Mu untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Mbak Eli yang akan membawakannya, kiranya juga Engkau berkati, dan berkati juga kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik sekalian. Hari ini kita akan belajar dari Markus 3 ayat 20 sampai 35. Adik-adik boleh membaca terlebih dahulu bersama dengan orang tuanya.
Ya, adik-adik sudah sama-sama membaca tadi bagaimana kisah tentang ahli Taurat yang menuduh Yesus bersekutu dengan Beelzebul, yang mana mereka memahami bahwa Yesus termasuk salah satu kelompok dari para penghulu setan. Ahli Taurat dan orang-orang yang hadir saat itu ragu akan siapa Yesus sebenarnya. Mereka menuduh Yesus karena mereka tidak benar-benar mengetahui siapa Yesus itu. Saat itu Yesus menjadi orang yang populer, terkenal, karena Yesus banyak menyembuhkan orang yang sakit pada waktu di Bait Allah, mengajar orang-orang, sehingga banyak orang yang penasaran, siapa sih Yesus ini? Ahli Taurat ragu akan segala hal yang Yesus lakukan. Bahkan banyak orang-orang yang tidak tahu siapa Yesus menuduh Yesus tidak waras. Waduh, ternyata mereka orang-orang yang bingung dan ragu siapa Yesus sesungguhnya. Dalam menghadapi tuduhan dan sikap yang ragu dari orang-orang sekitar, Yesus tetap tenang dan memberi pengajaran akan segala yang ia lakukan untuk menyatakan karya Allah Bapa. Ia mengingatkan orang-orang saat itu untuk percaya hanya kepada Allah Bapa. Segala hal yang ia lakukan untuk kemuliaan Allah. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik ada yang pernah mengalami ragu seperti ahli Taurat? Misalnya seperti adik-adik ragu atau bingung di dalam mengenal siapa Tuhan Yesus itu, atau mungkin keraguan-keraguan, kebingungan di dalam kehidupan sehari-hari, ragu mau milih sesuatu, atau mungkin ragu atau bingung mau masuk sekolah yang mana buat adik-adik yang kelas 6. Ya, setiap orang wajar kalau ragu. Lalu apa yang harus dilakukan kalau kita sedang ragu? Ya, hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya ketika keraguan muncul di dalam diri kita. Yang pertama, kita diajak untuk cerita, mengungkapkan segala keraguan kepada Tuhan, kepada orang tua, guru, pendeta, atau bisa juga kita berusaha dengan membaca untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan jelas. Yang kedua, bertanya dan minta pendapat. Tuhan, saya harus seperti apa? Mama, papa, baiknya seperti apa ya? Dengan bertanya dan minta pendapat, kita menjadi tahu, mendapatkan sebuah pemahaman yang jelas. Dan tentunya tidak ragu lagi. Kalau ragu, tanyakan dan komunikasikan ya adik-adik. Tuhan selalu menemani kita dan Tuhan selalu menempatkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu menjawab keraguan kita. Amin. Nah, adik-adik, kita sekarang melakukan aktivitas. Aktivitas kita minggu ini adalah membuat seperti ini. Nah, ini membuat kotak-kotak yang nanti dalam tiap-tiap kotak ini diisi dengan pertanyaan-pertanyaan atau keraguan-keraguan yang adik-adik rasakan.
Nah, nanti kalau sudah diisi, adik-adik bisa tanya kepada orang tua atau orang yang lebih tahu, atau bisa juga berdoa kepada Tuhan. Nah, bahan dan alatnya adalah kertas HPS, kertas origami yang sudah Ibu gunting-gunting seperti ini, kemudian ada penggaris, pensil atau pulpen, kemudian lem. Nah, jika sudah jadi, adik-adik bisa tempel ini di kamar adik-adik atau adik-adik taruh di meja belajar adik-adik. Gampang ya adik-adik ya. Nah, selamat beraktivitas. Shalom adik-adik. Karena Tuhan sudah begitu baik kepada kita dan kita merasakan berkat Tuhan sepanjang minggu, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara yang lebih mudah. Sekarang adik-adik bisa memberikan persembahan dengan cara scan QR code ini. Bisa pakai OVO dan bisa pakai GoPay. Oke adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Tibalah saatnya di akhir kebaktian hari ini. Sebelum kita berpisah, kita nyanyikan sekali lagi ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, hatimu kosong. Yesus sudah datang dari surga, dari surga, dari surga. Yesus sudah datang dari surga untuk mengisi hati yang kosong. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah mengisi hati kita. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati.